Pertanyaan pertama, mengapa orang Kristen menyembah tiga Allah atau Tritunggal? Tanya dengan rasa ingin tahu. Jawabannya adalah bahwa orang Kristen tidak menyembah tiga Allah, tetapi satu Allah yang memiliki tiga pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tritunggal bukan berarti 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3, melainkan 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Contoh sederhananya adalah air. Bisa berupa es, cairan, atau uap, tetapi tetap satu zat yang sama, yaitu H2O. Pertanyaan kedua, bagaimana mungkin Yesus adalah Allah sekaligus manusia? Jawabannya, dalam teologi Kristen, Yesus memiliki dua natur, sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia dalam satu pribadi. Hal ini disebut inkarnasi. Allah menjadi manusia tanpa kehilangan keilahiannya. Karena itu Yesus bisa lapar, haus, dan lelah sebagai manusia. 3. Mengapa Allah harus berkorban untuk mengampuni dosa? Jawaban, Allah itu kudus dan adil, sehingga dosa harus dihukum. Tetapi Allah juga mengasihi manusia. Karena itu Yesus menjadi korban pengganti yang menanggung hukuman dosa manusia, sehingga keadilan Allah dipenuhi dan kasih-Nya dinyatakan. Ini bukan karena Allah membutuhkan korban, melainkan karena Allah memilih cara itu. 4. Mengapa tidak ada ayat eksplisit Yesus berkata, "Akulah Allah, sembahlah aku"? Jawaban, Yesus menyatakan keilahiannya dengan cara khas budaya Yahudi. Misalnya, "Aku dan Bapa adalah satu." Ia menerima penyembahan, Matius 20:11. Thomas berkata kepadanya, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus berkata, "Sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Pernyataan jelas tentang keilahian. 5. Bagaimana mungkin Allah mati di kayu salib? Jawaban, yang mati adalah natur manusia Yesus, bukan natur keilahiannya. Allah tidak dapat mati. Yesus sebagai manusia benar-benar mati, tetapi kematiannya bersifat sementara, dibuktikan dengan kebangkitannya pada hari ketiga. 6. Mengapa Yesus berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Jawaban, perkataan ini menunjukkan Yesus benar-benar menanggung dosa manusia, sehingga mengalami keterpisahan rohani. Sebagai manusia, ia merasakan penderitaan yang nyata. Kalimat itu juga menggenapi nubuat Mazmur 22:1. Apakah Paulus mengubah ajaran Yesus? Paulus tidak mengubah ajaran Yesus. Paulus bertemu dengan para rasul asli dan pengajarannya diakui sah. Tema yang Paulus ajarkan seperti kasih, pengampunan, selaras dengan ajaran Yesus. 8. Mengapa ada perbedaan dalam keempat Injil? Perbedaan Injil muncul karena ditulis oleh penulis yang berbeda dengan perspektif yang berbeda. Seperti 4 saksi mata yang menceritakan peristiwa yang sama dengan detail berbeda. Perbedaan detail tidak menghapus kebenaran inti. Bahkan dalam hukum modern, kesaksian yang identik, persis, justru dicurigai sebagai rekayasa. Mengapa orang Kristen tidak menjalankan hukum Taurat seperti yang Yesus ajarkan? Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan menghapusnya. Hukum-hukum ritual misalnya korban sudah digenapi lewat pengorbanan Yesus. Tetapi prinsip moral Taurat tetap berlaku, hanya cara pelaksanaannya disesuaikan. 10. Bagaimana mungkin dosa Adam diturunkan kepada seluruh manusia? Konsep dosa asal menjelaskan bahwa manusia lahir dengan kecenderungan berdosa akibat kejatuhan Adam. Bukan berarti bayi sudah berdosa, tetapi setiap manusia memiliki potensi dan kecenderungan untuk berdosa. Itulah sebabnya semua orang membutuhkan Yesus. 11. Mengapa Yesus berdoa kepada Bapa? Doa Yesus menunjukkan natur kemanusiaannya yang bergantung penuh kepada Allah. Sebagai anak, ia juga memberi teladan doa bagi pengikutnya. Dalam Tritunggal, komunikasi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah wajar, karena mereka adalah pribadi-pribadi yang berbeda dalam satu Allah. 12. Mengapa Alkitab banyak terjemahan? Perbedaan terjemahan tidak mengubah inti pesan. Semua L berasal dari teks asli Ibrani, Aram, dan Yunani. Perbedaan hanya pada gaya bahasa, bukan isi pokok iman. Sama seperti terjemahan Al-Quran, makna intinya tetap sama. 12. Mengapa Kristen percaya Yesus mati untuk dosa semua orang, padahal setiap orang bertanggung jawab atas dosanya sendiri? Benar bahwa setiap orang bertanggung jawab atas dosanya. Namun Allah dalam kasih-Nya menyediakan jalan keselamatan melalui pengorbanan Yesus.
Ia menjadi wakil umat manusia, sama seperti Adam menjadi wakil saat jatuh ke dalam dosa. 15. Mengapa Roh Kudus disebut Allah? Roh Kudus bukan sekadar kekuatan, tetapi pribadi ilahi. Dalam Kisah Para Rasul 5, berbohong kepada Roh Kudus disebut sama dengan berbohong kepada Allah. Roh Kudus memiliki sifat-sifat Allah, Maha Tahu, Maha Kuasa, dan hadir di mana-mana. 15. Jika Yesus adalah Allah, mengapa ia lahir dari Maria seperti manusia biasa? Inkarnasi adalah cara Allah masuk ke dunia sebagai manusia sejati. Kelahiran Yesus dari perawan Maria menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh manusia, tetapi dikandung oleh kuasa Roh Kudus, sehingga tetap kudus. 16. Mengapa orang Kristen percaya pada kebangkitan Yesus? Jawaban: kebangkitan Yesus adalah inti iman Kristen. Bukti-buktinya antara lain, kubur kosong, penampakan Yesus kepada banyak orang, lebih dari 500 saksi, 1 Korintus 15:6, dan perubahan hidup para murid yang semula takut, lalu berani mati demi iman mereka. 11. Bagaimana mungkin Yesus satu-satunya jalan keselamatan? Jawaban: karena hanya Yesus yang mengalahkan dosa dan maut melalui kematian dan kebangkitannya. Ia sendiri berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 6. Apakah orang Kristen percaya Al-Quran? Jawaban: orang Kristen menghormati umat Muslim dan kitab sucinya, tetapi iman Kristen didasarkan pada Alkitab sebagai firman Allah. Karena itu, orang Kristen tidak menjadikan sebagai dasar iman, tetapi menghargainya dalam dialog antaragama.